Jadi NATO itu istilahnya, lo ngomong doang lo, nggak ada aksinya gitu. Ngomong doang tapi nggak ada usaha, itu namanya sia-sia. Dan usaha tanpa doa adalah sombong. Apakah benar itu Ustaz? Kalau kita berusaha, ada sih aksi kita gitu, tapi kita menyerahkan kepada jeripayah kita aja tanpa berdoa, itu adalah sombong. Benar nggak Ustaz? Iya, nah, itu termasuk. Karena Allah tuh saking sayangnya sama hambanya untuk menawarkan doa, sampai menawarkan gitu kan. Surat ke-40, 40, ayat ke-60. 60. Nah, di situ Allah waqala rabbukum, memberikan informasi buat Taufikur Rahman, buat Uda, buat semuanya. Apa informasinya? Bentuk kata kerja perintah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian hanya kepadaku, pasti aku mengijabah doa-doa kamu. Ya. Jadi tema kita dan mengangkat seperti tadi udah sampaikan, itu sangat cocok saya. Ya. Iya, termasuk hambanya yang sombong. Ya. Bahkan seukuran Fir'aun pun masih berdoa. Firaun masih doa? Iya, mengakui tentang kebesaran Allah. Cuman gengsi. Karena udah terlanjur memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ya. Gitu. Iya, iya. Yang begitu, kok bisa ada? Makanya disebut dalam agama istidraj. Diulur. Gitu. Nah, ada sebagai bukti yang nyata sampai sekarang di surat Yunus ayat ke-92. Allah abadikan ayatnya. Tapi ternyata itu kan ayat Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad 1445 Hijriah yang lalu, 14 abad. Nah, sementara kita tarik ke atas, Firaun kan masa yang udah ribuan tahun. Ya. Tapi Allah buktikan kebenarannya. Ternyata betul Allah selamatkan tuh jasadnya. Makanya kemarin pun pulang dari Mesir untuk yang keberapa kali lagi, lihat lagi sebagai ibroh. Ya Allah, begini adanya orang sombong tuh. Terus ada memang sosok jasad Firaun itu ada? Di antara Ramses, nyebutnya Ramses kan Ramses, ya. Nah itu di Ramses kedua ya. Ya. Gitu. Itu kalau saya perhatikan 1, 2, 3. Nah itu dari bentuknya yang relevan dengan Quran surat Yunus ayat 92 itu adalah yang Ramses II. Ya. Bahkan penelitinya pun yang menelitinya itu masuk Islam. Setelah ini cerita yang menjadi populer di kalangan orang-orang Mesir udah. Ya. Gitu. Betapa dahsyatnya kebenaran Al-Quran dan contoh dia semasa hidupnya yang Allah abadikan di surat An-Naziat ayat ke-24 berani berkata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita bangga dengan hasil usaha kita, apakah kita disebut sombong juga? Bangga dengan berbahagia ini rada beda udah, walaupun kedengaran sama. Yeah. Oke, sekarang yang keinginan arahkan ya udah bisa begini berprestasi. Kan udah berapa masa udah. Di legend lah. Wow. Saya masih kecil udah ngelihat udah ketawa. Ternyata sekarang bisa bareng. Sebentar. Iya. Waktu ngeliat saya Ustadz masih kecil. Iya, maksudnya ya bukan. Maksudnya masih santri. Ini udah di TV. Sekarang bisa banget suatu kebanggaan gitu kan, kebahagiaan. Nah, buat Ustadz bahagia, tapi kalau buat saya langsung introspeksi, apakah saya udah setua itu gitu. Masa Ustadz masih kecil saya udah di TV sih? Kacau di saya. Iya, kan yang jelas lebih senior Anda ketimbang saya, gitu kan. Untuk yang kenal, ya kita mengakui, gitu kan. Tetap al-fadlu lil mubtadi, keutamaan bagi si pemula. Dengan izin Allah, ya saya merasa bahagia. Sekarang bisa acara bareng-bareng dengan Anda. Dan saya juga menerima, wajar kalau kita bisa berganti-ganti. Ya Anda senior saya kok gitu kan. Sering banget ngomong senior. Karena antara senior dan tua itu ada dinding. Ya kalau tua kan terlalu dalam. Ya. Senior kan senior ke macamnya luas tafsirannya gitu. Iya. Saya nggak menyebutnya setuaan, enggak. Ini kan Anda minta. Iya, betul. Nah kalau bangga terhadap pencapaian kita, apakah kita itu dianjurkan udah. Jadi ini saya bacakan hadisnya. Ya. At-tahaddusu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun.
Adapun menceritakan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu tanda Anda hamba yang bersyukur. Watarkuha, sementara Anda menafikan, menganggap tiada aja, nggak ada aja, padahal sudah ada. Itu termasuk bukti hamba yang kufur nikmat. Iya, tapi maksud saya mengucapkan bangga dan bahagia ini kepada orang-orang yang nggak ke siapa saja kita beritahu. Iya. Gitu. Karena juga ada hadis yang lain, likuli dinikmatin, setiap orang yang dapat nikmat pasti ada yang hasut nanti situ. Namanya buat kita juga pandai-pandai menempatkan untuk cerita ke istri itu boleh supaya sama-sama biar bersyukur mah.